Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Trimaida dengan NIM 11036200001 dari kelas Manajemen Pendidikan 2020B. Sebelumnya yang terhormat kepada Bu Dr. Siti Zulaika SHG MPD dan Bu Evita Soraya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Di sini saya akan menampilkan drama singkat tentang praktik mengajar pada mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau begitu, Ibu presensi terlebih dahulu. Amel, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu. Muji, Hadir, Bu. baik. Anak-anak, senang sekali pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Dan kita akan membahas materi tentang konsep perilaku konsumen dalam bisnis retail. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep perilaku konsumen dalam bisnis retail. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara menarik dalam mempertahankan pelanggan retail serta menerapkan konsep perilaku konsumen dalam bisnis retail. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih pengertian dari perilaku konsumen? Ayo, siapa coba yang menjawab? Saya mau coba jawab, Bu. Silakan, Muji. Proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membawa produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Benar sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep perilaku konsumen dalam bisnis retail. Oke. Di sini Ibu akan menyampaikan sebuah video materi, jangan lupa disimak ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan terhadap bisnis retail. Oke, berapa lama konsumen akan berada dalam toko kita, guys? Nah, jadi di sini kita harus memperhatikan nih, di toko kita itu menarik atau tidak untuk dikunjungi konsumen gitu ya. Nah, seberapa menarik mereka tertarik untuk datang ke toko kita. Setelah mereka di toko kita, apakah mereka tertarik untuk melihat produk-produk kita ataukah mereka hanya gitu doang terus keluar lagi gitu kan. Nah, itu kan hanya sebentar. Nah, berapa lama mereka tertarik melihat produk kita, berkeliling di toko kita. Ini juga termasuk dalam toko online, guys. Jadi mereka buka browsing toko online kita, kemudian ataupun di sosial media kita mereka buka, mereka lihat-lihat. Nah, berapa lama mereka berkunjung di sosial media kita ataupun di toko online kita ataupun di toko offline kita juga, guys. Nah, kemudian berapa banyak produk yang mengalami kontak pandang dengan konsumen. Jadi di sini kita perlu perhatikan nih, display, tata letak, layout produk kita, raknya bagaimana, kemudian tampilannya seperti apa. Nah, dan bagaimana konsumen melihat produk kita gitu ya. Nah, termasuk juga di toko online. Mereka melihat galeri toko kita, apakah menarik fotonya atau tidak, apakah warnanya menarik atau tidak gitu ya. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Nah, nanti kan kita pelajari mengenai ini. Dan kemudian jalur mana dalam toko yang akan dilalui oleh konsumen. Nah, mereka sewaktu masuk ke toko kita, itu kan dari awal masuk toko hingga mereka keluar lagi, itu kan ada jalur ya. Mereka masuk ke toko kita, mereka melewati rak A gitu ya, rak untuk produk A. Kemudian rak produk B, rak produk C dan sebagainya. Nah, bagaimana mereka melaluinya gitu kan? Mereka melihat produk yang mana yang mereka paling utama gitu kan? Ataupun kita membuat rangsangan tertentu sehingga mereka tertarik untuk melihat suatu produk yang memang produk itu memang target penjualan tertinggi gitu ya. Nah, termasuk juga untuk di toko online. Sewaktu mereka masuk ke toko online kita gitu ya. Nah,
bagaimana tampilan display awalnya gitu ya, display awalnya, apakah ada promosi di situ kan, suatu mereka masuk, wah ada promosi, mereka langsung klik, ataukah wah ada produk yang lagi hits gitu ya, nah itu mereka akan tertarik untuk mengunjungi dan browsing toko kita, ataupun dalam toko offline mereka melihat-lihat toko kita. Nah itu perlu diperhatikan dalam uh, bisnis retail gitu ya guys. Selanjutnya ada attractiveness of retail. Nah di sini ada 3 yang akan kita bahas, 3 elemen. Yang pertama window display, interior display, dan exterior display. Apakah itu? Oke, window display. Nah, melakukan penataan dekor untuk meningkatkan minat beli konsumen. Dengan pajangan yang menarik perhatian, diharapkan toko tersebut dapat menstimuli pengunjung untuk melakukan pembelian. Nah, ini berlaku untuk toko offline dan offline. Jadi dalam toko kita, toko retail kita, itu perlu kita melakukan penataan atau dekorasi. Nah, sewaktu mereka masuk ke toko kita, mereka lihat produk yang yang diletakkan di rak yang bagus dibandingkan dengan produk yang sama diletakkan di rak yang kurang menarik, mana yang akan lebih menarik gitu ya? Apakah diletakkan dengan rak yang bagus ataupun dengan rak yang tidak bagus gitu ya? Ataupun rak kayu biasa gitu kan, tanpa ada elemen-elemen yang enak dilihat gitu ya. Nah, pasti mereka akan memilih melihat produk yang diletakkan di rak yang bagus gitu kan. Pernah nggak ngerasain toko A dan toko B, walaupun produknya sama, pasti kita akan ngerasakan, oh toko yang ini lebih enak dilihat karena di penataannya, tata letaknya, raknya dan sebagainya itu menarik untuk dilihat gitu ya, sehingga produk itu lebih eksklusif lebih eksklusif bisa, ataupun lebih menarik untuk dibeli juga bisa gitu ya. Nah, kemudian di toko online pun juga seperti itu, produk yang sama gitu ya, produk yang sama di 2 toko yang berbeda, jika di foto produknya itu berbeda, tentu akan menciptakan impression yang berbeda gitu ya. Nah, coba kita foto biasa aja dengan kamera yang resolusi yang yang biasa saja gitu ya, dibandingkan dengan kita fotonya secara profesional, pencahayaannya bagus, cara pengambilannya juga tepat gitu kan, pasti akan berbeda hasil fotonya walaupun produknya sama gitu kan. Nah, itu pun juga harus diperhatikan dalam bisnis retail gitu ya. Window display, interior display. Nah, toko memiliki beberapa rangsangan yang mempengaruhi konsumen, antara lain karakteristik dari konsumen yang datang. Nah, kita harus perhatikan nih karakteristik konsumen kita. Dia demografinya, jenis kelamin, usia, pendapatan dan sebagainya. Target mana yang memang kita pilih sebagai konsumen kita. Tanda-tanda atau petunjuk, informasi harga. Ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan toko ya, elemen toko ya. Warna, luas antar rak, pencahayaan, suara, aroma, suhu, display barang, dan pramuniaga. Ini terkait dengan interior di toko kita, display, tampilan. Sewaktu mereka masuk ke toko kita, tampilan toko kita bagaimana secara interiornya, secara keseluruhannya. Nah, misalnya pramuniaga kita baik gitu ya, ramah, terus mengetahui informasi produk secara detail. Nah, jadi suatu konsumen nanya ke pramuniaga kita, dia bisa memberikan informasi yang tepat, kemudian ya paham terkait dengan produk dan tata letaknya mereka paham, sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Terus juga warna toko kita ya. Toko kita misalnya toko retail food and beverage gitu ya. Nah, tapi gelap gitu kan kurang menarik gitu ya. Nah, kecuali kita memang toko retail kita memang untuk produk yang sesuai dengan warna itu gitu ya. Nah, tapi kalau produk kita food and beverage harus menyesuaikan warna yang cerah, terang gitu kan. Jadi orang melihat produk lebih nyaman. Baik anak-anak, apakah ada yang tahu itu video tentang apa tadi? Salah satu konsumen sedang melakukan pembelian atau mencari keragaman suatu produk serta pengenalan bisnis retail, Bu. Betul. Itu salah satu contoh yang menggambarkan seorang konsumen sedang membeli atau mencari keragaman suatu produk serta pengenalan bisnis retail. Baik, silakan baca buku paket kalian, dan jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan ke Ibu. Baik, Bu. Maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah ada arti lain dari bisnis retail, Bu? Ya, saya akan menjelaskan apa yang ditanyakan Amel. Dalam arti lain, bisnis retail adalah jenis bisnis yang menjual barang dengan sistem ecer atau satuan. Barang yang disediakan pun akan sangat beragam. Hal ini agar konsumen dapat belanja segala kebutuhan rumah tangganya dalam satu waktu di satu tempat. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak, Ibu akan memberikan soal untuk kalian diskusikan dengan kelompok. Sebelumnya, Ibu akan membagikan nama kelompoknya. Kelompok satu itu ada Devi dan Muji. Silakan kalian cari jawaban dan solusinya dari sumber manapun, dari browsing dan buku paket. Ibu izin bertanya, apakah ini akan dipresentasikan di depan kelas? Benar. Setelah itu hasil diskusi akan kalian sampaikan satu persatu di depan dan teman-teman lain diberi kesempatan untuk menyanggah atau memberikan pertanyaan. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan ke Ibu. Baik, Baik, Bu. Bu, saya ingin bertanya, ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional itu apa aja ya, Bu? Saya cari di buku tidak ada. Nah, baik, coba kamu cari di internet, tapi saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi ada 3 ciri-ciri perilaku konsumen bersifat rasional, yaitu yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Nah, dapat disimpulkan konsumen yang bersifat rasional itu adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Jadi itu Amel jawabannya serta penjelasannya. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Sama jika ada kesulitan, silakan ditanyakan kembali kepada Ibu. Untuk kelompok lain juga silakan dilanjutkan pengerjaannya. Baik, Bu. Lalu Ibu akan menilai kerja kelompok kalian untuk mengambil nilai pengamatan sikap. Jadi Ibu harapkan pada diskusi kali ini diberikan kekompakan. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya anak-anak? Kalau sudah, silakan dipresentasikan di depan kelas urut dari kelompok 1. Sebentar, Bu, belum selesai. Apakah masih kurang, Muji? Tinggal mencatat hasil diskusi, Bu. Baik, Ibu akan beri waktu 5 menit lagi ya. Baik nak, waktu telah habis. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah selesai, Bu. Oke, kalau begitu dimulai dari kelompok 1. Silakan dipresentasikan di depan teman-temannya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya dan Muji akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua tentang bisnis retail. Jadi konsep perilaku konsumen dalam bisnis retail ini Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo anak-anak, siapa yang mau bertanya atau memberi tambahan? Maaf, Bu, saya izin bertanya. Bagaimana jika salah satu syarat teori kepuasan pelanggan dalam bisnis retail tidak terpenuhi? Baik, Muji, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Jadi, untuk teori dan konsep kepuasan pelanggan dalam bisnis retail tidak terpenuhi disebabkan oleh keliru mengkomunikasikan jasa yang diinginkan. Konsumen atau pelanggan ini keliru menafsirkan isyarat seperti harga, promosi, dan lain-lain. Kinerja karyawan perusahaan, jasa buruk, dan terjadinya miskomunikasi penyedia jasa oleh pesaing. Baik, apakah ada tambahan dari yang lain? Tidak ada, Bu. Oke. Baik, kalau begitu kelompok 1 silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, presentasi telah selesai semua. Ibu akan mengevaluasi hasil diskusi kalian. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, perilaku konsumen hanya sekadar mengenai pembelian barang. Lebih dari itu, perilaku konsumen adalah suatu hal yang dinamis, yang mencakup suatu hubungan interaktif, antar efektif dan kognitif. Perilaku dan lingkungan selain terdapat keuntungan dan kelemahan dari bisnis retail, yaitu terdiri dari yang pertama keuntungan, modal yang diperlukan cukup kecil dengan rentabilitas besar. Yang kedua, pedagang-pedagang eceran kecil menganggap bahwa pendapatannya dari usaha tersebut merupakan
pendapatan yang tambahan. Yang ketiga itu tempat pedagang eceran kecil, biasanya paling strategis. Nah, selain dari keuntungan, ada kelemahan. Yang pertama itu kurangnya keahlian. Yang kedua itu administrasi dalam pembukuan kurang diperhatikan sehingga uang yang ada tidak terlacak. Nah, baik, oleh karena itu waktu sudah habis. Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktek mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.